Pneumonia merupakan salah satu penyakit infeksi terbesar yang mematikan pada dewasa dan juga anak-anak. Pada tahun 2019, penyakit ini merenggut 2,5 juta nyawa. Dan dengan adanya COVID-19 pada tahun 2020 menambah daftar kematian sebesar 2 juta nyawa. Sehingga totalnya lebih dari 4 juta nyawa terenggut akibat penyakit pneumonia. Lalu bagaimana sih sebenarnya pneumonia ini? Kita akan kupas tuntas bersama dalam program Healthy Lifestyle, Let's Be Happy and Healthy People. Ya pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tema mengenai Pneumonia Day 2021 yang selalu diperingati setiap tahunnya pada tanggal 12 November. Nah, pada segmen kali ini kita akan berbincang dengan dua narasumber kita, yaitu Dr. Rizky Tantular, spesialis paru konsultan RSSA dan juga dosen FKUB, dan juga Dr. Maria Kristiani selaku PPDS Pneumologi dan Kedokteran Respirasi FKUB RSSA. Kita sapa terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya Dr. Rizky dan Dr. Maria? Baik, terima kasih. Baik, alhamdulillah dok. Wah, ini tepat untuk merayakan Pneumonia Day 2021. Mungkin banyak pemirsa dan juga masyarakat yang masih awam dengan namanya pneumonia. Mungkin Dokter Rizky bisa membantu untuk menjelaskan dulu ini sebenarnya apa sih dok, penyakit apa, silahkan. Ya, terima kasih. Jadi pneumonia itu sebenarnya bukan barang baru ya, tapi karena kita saat ini sedang berada di masa pandemi COVID-19 yang mana salah satu manifestasi dari penyakitnya adalah pneumonia, maka kita seolah-olah mendengar ini adalah suatu yang baru gitu ya. Tapi padahal ya sebenarnya pneumonia itu sudah ada sejak dulu, dan pneumonia sendiri itu artinya ya radang paru ya, radang paru yang disebabkan oleh sebab infeksi. Ya, sebab infeksi itu seperti misalnya bakteri, ya, kuman, atau virus yang saat ini ada sebagai penyebab dari COVID-19 itu. Juga ada parasit ya, serta jamur ya, itu yang sebagai salah satu beberapa penyebab dari pneumonia. Baik. Seperti itu. Kemudian bedanya pneumonia dengan penyakit paru yang lain ini apa sih dok sebenarnya? Kita pernah mungkin dengar ada namanya kanker paru, seperti itu dok. Ya, jadi kalau pneumonia sendiri itu adalah infeksinya ya, infeksi paru ya, infeksi paru oleh sebab-sebab yang tadi saya jelaskan itu. Kalau kanker ya berarti adanya suatu perubahan sel yang menjadi ganas ya, pembelahan sel yang menjadi lebih cepat dan lain sebagainya. Itu definisi dari kanker sendiri. Juga sebenarnya kan penyakit paru banyak ya, seperti ada asma ya, PPOK atau penyakit paru molor ya istilahnya kalau dari orang awam ya, dan tuberkulosis juga tidak kalah banyaknya kejadiannya di Indonesia ya. Nah, pneumonia sendiri adalah radang yang diakibatkan oleh infeksi yang ada di paru. Oke, baik. Terima kasih Dokter Rizky. Sekarang saya menuju ke Dokter Maria. Dok, nah ini gimana nih untuk masyarakat awam untuk bisa mengetahui mereka ini lagi sakit pneumonia. Kira-kira apa sih gejala-gejala yang bisa dikenali dengan mudah? Silakan dok. Ya, baik. Jadi pneumonia itu sendiri yang kita tahu tadi infeksi yang pada paru ya. Gejala-gejalanya yaitu seperti sesak nafas. Gejala utama yang paling sering kita jumpai adalah sesak nafas yang terbanyak. Kemudian sesak nafas ini juga disertai batuk, kemudian demam, kemudian juga ada rasa ngilu-ngilu di seluruh badan. Dan pada orang-orang lansia ini dapat disertai kelelahan dan kadang membuat tampak bingung seperti itu. Oke, sebenarnya siapa saja sih dok yang bisa mengalami penyakit ini? Apakah tiba-tiba bisa sakit atau ini menular sebenarnya penyakitnya dok? Dokter Maria silahkan dok. Ya baik, jadi pneumonia ini dapat dikenai oleh semua orang ya, semua orang dapat terkena penyakit pneumonia. Tapi ada kelompok-kelompok yang lebih rentan untuk terkena penyakit infeksi pneumonia ini, seperti anak-anak di bawah 5 tahun dan orang-orang lansia di atas 70 tahun. Jadi ya semua orang dapat terkena penyakit pneumonia.
Oke, baik. Terima kasih Dokter Maria. Sekarang saya menuju ke Dokter Rizky. Dok, nah ketika pasien sudah terkena penyakit pneumonia terus datang ke rumah sakit gitu ya, ini diagnosa awalnya bagaimana untuk bisa menentukan pengobatan itu, prosesnya bagaimana? Silahkan dokter. Ya, jadi pneumonia seperti yang dikatakan oleh Dokter Maria tadi ya, jadi semua orang bisa kena, sehingga ya semua lapisan umur ya, semua jenis kelamin itu berpotensi sama untuk terjadi pneumonia, terutama pada mereka dengan kondisi daya tahan tubuh yang melemah ya. Nah, kalau misalnya pasien datang ke rumah sakit ya, entah itu di klinik atau di unit gawat darurat, nah ketika dia datang dengan keluhan-keluhan seperti yang disebutkan tadi ya, seperti sesak napas, demam, batuk dan lain sebagainya yang terjadi dalam waktu akut ya, kurang dari 2 minggu dan terjadi perberatan, nah itu kita wajib ya sebagai dokter mencurigai bahwa ini ada suatu peradangan di parunya ya, karena itu keterlibatan dari saluran napas atau gangguan respirasi ya. Nah kalau seperti itu ya, kita periksakan pemeriksaan penunjang ya, pemeriksaan penunjangnya berupa misalnya foto dada ya, kemudian pemeriksaan laboratorium. Dari semua itu nanti kita bisa menyimpulkan ya, setelah kita lakukan tanya jawab ya, anamnesis ya, kemudian pemeriksaan fisik ya, kemudian kita lakukan pemeriksaan penunjang berupa foto tadi, berupa pemeriksaan laboratorium. Nah dari situ kita menyimpulkan bahwa ini adalah suatu tanda dan gejala. Misalnya ternyata nanti ada bercaknya di foto tersebut, nah kita simpulkan bahwa ini adalah suatu pneumonia. Dari situ kita kemudian melanjutkan ke pengobatan selanjutnya. Oke, baik. Jadi memang ada tahap-tahapnya dok ya, nggak bisa tiba-tiba semua pasien sama gitu obatnya. Oke, baik. Ya. Jadi masyarakat juga memang harus konsultasi ke dokter agar bisa mendapatkan penanganan yang tepat dari penyakitnya itu sendiri. Dan kita masih akan membahas mengenai pneumonia ini pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Healthy Lifestyle. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle. Masih bersama dengan Dr. Rizky dan Dr. Maria, kita akan membahas mengenai pneumonia D. Tadi sudah dibahas pada segmen 1 terkait apa sih penyakit ini, kemudian penyebabnya, dan juga pengobatannya. Nah, sekarang kita ingin tahu apakah kalau di Kota Malang sendiri sebenarnya banyak akhirnya masyarakat yang mengalami penyakit ini. Mungkin Dr. Maria, kalau kita lihat di RSSA sendiri apakah banyak akhirnya yang berobat apalagi dalam kondisi COVID seperti ini? Silahkan. Ya, baik, terima kasih. Jadi pneumonia ini kan bisa menyerang siapapun ya, usia berapapun bisa terkena pneumonia, sehingga memang di RSSA sendiri cukup banyak kasus pneumonia. Bahkan pneumonia ini masuk salah 10 besar penyakit terbanyak di RSSA. Jadi ya memang karena memang cakupannya luas, otomatis juga penyakit ini juga cukup banyak jumlahnya, sehingga makanya dikategorikan sebagai penyakit infeksi terbanyak di dunia sampai saat ini. Oke, baik dok. Apakah pasien harus sampai menginap dok untuk penyembuhan dan pengobatannya? Ya, jadi untuk infeksi pneumonia ini kan juga ada yang dikategorikan bisa asimptomatik tanpa gejala, atau dia kategori ringan, atau bahkan yang sampai berat sekalipun. Untuk yang asimptomatik atau kategorinya masih ringan, berdasarkan klinisnya dan berdasarkan pemeriksaan penunjangnya, pasien dapat rawat jalan. Kemudian akan lagi kembali ke poli rawat jalan. Tapi untuk kondisi klinis yang berat memang harus membutuhkan perawatan rawat inap, apalagi sampai menimbulkan berbagai komplikasi. Oke, baik. Dok, ini apakah akan menjadi penyakit yang seumur hidup atau ketika pengobatannya sudah pas bisa langsung sembuh total, dok? Ya, jadi penyakit ini adalah penyakit yang bisa disembuhkan ya, tergantung seberapa berat penyakitnya.
Jadi pengobatannya pun juga disesuaikan dengan beratnya penyakit. Jadi bukan penyakit yang tidak diinginkan. Oke, wah jadi tenang nih sekarang. Oke, siap-siap. Baik, saya menuju ke Dokter Rizky. Dok, apakah ketika seseorang terkena pneumonia ini bisa menyebabkan komplikasi dengan timbulnya penyakit lain mungkin, Dok? Silakan Dokter Rizky. Ya, jadi ya seperti yang tadi dijelaskan oleh Dokter Maria ya, jadi ada pneumonia itu kan ada tentang gejalanya yang mulai dari asimptomatik. Seperti kalau kita tahu di COVID-19 juga ya, ada yang asimptomatik, kemudian ada yang ringan seperti gejalanya orang kalau sakit flu ya, kemudian sedang ya, kemudian sampai ke berat yang sampai gagal napas ya. Dan gagal napas pun masih berlanjut kalau memang itu infeksinya masuk ke pembuluh darah dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh, jadi yang namanya sepsis ya. Nah, kondisi sepsis ini kadang bisa menyebabkan kegawatan yang mana itu bisa ke seluruh organ tubuh yang bukan hanya di paru ya, tetapi bisa ke seluruh tubuh sehingga mengganggu kesadaran si pasien, mengganggu fungsi dari ginjalnya, fungsi dari hatinya ya, dan seluruh fungsi dari organ tubuh itu dapat terganggu sehingga itu dapat mengancam nyawa sekaligus ya. Yang mana itu kebanyakan sebagian besar pneumonia yang gawat sampai meninggal itu karena terjadinya gangguan multi organ itu tadi ya. Oke, baik. Jadi memang betul bisa disembuhkan, tetapi kalau tidak diobati dengan tepat ya itu bisa berakibat fatal. Betul. Oke, baiklah. Nah, ini mungkin yang menjadi alasan kenapa akhirnya pneumonia dirayakan seperti itu ya, untuk agar masyarakat juga akhirnya paham ini seperti apa sih benarnya. Dan di tahun 2021 ini, kalau tidak salah nih, temanya adalah Stop Pneumonia Every Breath Count. Nah, saya menuju ke Dokter Maria. Kenapa sih tema pada tahun ini seperti itu, Dok? Apakah memang ada concern khusus yang memang ingin diingatkan kepada masyarakat? Silahkan. Ya, baik. Jadi pneumonia ini kan masih sampai saat ini masih menjadi penyakit infeksi terbanyak di dunia. Jadi setiap tahun kita memperingati tanggal 12 November sebagai Hari Pneumonia Sedunia. Di mana saat inilah kita sama-sama berkampanye bahwa pneumonia ini ada loh. Pneumonia ini merupakan penyakit infeksi parah yang kalau tidak cepat kita tangani dapat mengancam jiwa. Berdasarkan surveinya, dalam 48 jam penyakit pneumonia berat yang tidak diobati itu meningkatkan risiko mortalitas rate itu semakin tinggi. Nah, seperti itu. Jadi kita sama-sama berkampanye, semakin kita tahu pneumonia apa, diharapkan semakin banyak masyarakat yang segera ketika mengalami gejala-gejala yang telah dijelaskan tadi segera mencari fasilitas kesehatan terdekat. Oke, baik. Terima kasih Dokter Maria. Saya menuju Dokter Rizky. Dok, masih membahas mengenai tema dari pneumonia Every Breath Count. Stop ini ya ibaratnya. Kalau di RSSA atau mungkin yang dilakukan oleh dokter di Kota Malang sendiri, apakah ada literasi khusus yang dilaksanakan untuk mengedukasi masyarakat atau pasien? Silahkan dokter. Maksudnya untuk pneumonia di usaha kita di dalam Saiful Anwar. Betul. Ya, kita di Saiful Anwar tidak hanya tiap tanggal 12 November sebenarnya ya, itu selalu melakukan penyuluhan ya. Penyuluhan tentu kita sulit juga ya kalau menjangkau seluruh masyarakat di Kota Malang ya, tetapi kita kalau di sini dalam tahun ini kita mengadakan penyuluhan di seluruh lingkungan rumah sakit ya, mungkin yang dititikkan pada pengunjung serta mereka semua yang berada di lingkungan Saiful Anwar untuk mengetahui apa itu tentang pneumonia ya, dan apa saja gejala dari pneumonia dan apa yang harus kita lakukan ketika terjadi tanda dan gejala seperti yang tadi telah dijelaskan. Oke, baik. Singkat dok, sebelum kita menuju segmen berikutnya, apakah dengan adanya COVID ini juga menyumbang penambahan pasien, dok? Dokter Rizky? Ya, jadi seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, COVID-19 sendiri itu adalah suatu pneumonia akibat virus ya, coronavirus ya namanya, atau SARS-CoV-2 kalau nama ininya spesies. Nah, COVID-19 sendiri tentu kalau kita lihat tadi yang di awal sebanyak 2 juta lebih ya tingkat kematiannya. Nah, ya tentu itu menyumbangkan suatu angka pneumonia yang cukup besar ya.
Di samping sebenarnya ada juga yang pneumonia akibat yang bukan COVID-19 atau bukan virus ya. Oke, baik. Menarik dok, kita masih akan mengupas lagi mengenai pneumonia dan kaitannya dengan COVID-19, tapi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di program Healthy Lifestyle. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Healthy Lifestyle, masih dengan tema Pneumonia Day 2021. Nah, kita akan berbincang pada segmen kali ini terkait hubungan dari pneumonia dan juga COVID-19 saat ini, dan tentunya bagaimana sih masyarakat bisa lebih aware terhadap kondisi saat ini, karena tentunya siapa lagi yang peduli kalau bukan kita sendiri. Tadi Dr. Rizky sempat menjelaskan adanya peningkatan angka pasien yang pneumonia tentunya karena ada COVID-19 juga. Nah, sekarang saya mau berbincang dengan Dr. Maria. Dok, bagaimana dok kalau dari perspektif Dr. Maria antara COVID-19 dan juga pneumonia ini sendiri? Silahkan. Ya, jadi tadi yang seperti sudah dijelaskan Dr. Rizky ya sebelumnya, jadi COVID-19 ini juga memang salah satunya disebabkan oleh adanya gejala pneumonia gitu. Jadi dan COVID-19 yang sudah ada gejala pneumonia ini sudah masuk kategori sedang dan membutuhkan rawat inap. Jadi otomatis angka penderita pneumonia yang dulunya saja tanpa disertai infeksi virus COVID-19 ini sudah menjadi penyakit infeksi terbanyak pada tahun 2019 dengan jumlah 2,5 juta. Ditambah lagi saat ini kita sedang mengalami pandemi COVID-19, jadi otomatis jumlah penderita pneumonia dan jumlah kematian yang diakibatkan oleh pneumonia ini sangat banyak. Oke, baik. Terima kasih Dokter Maria. Nah, saya menuju ke Dokter Rizky. Dok, nah sekarang kalau kita ngomongin COVID-19 tentunya juga tidak lepas dengan adanya protokol kesehatan, juga vaksin. Nah, ini yang berarti penting untuk kita bisa sama-sama sembuh lah atau bisa terhindar dari penyakit ini. Nah, berbicara soal vaksin sendiri, sekarang banyak banget jenisnya dok, dan juga ada booster. Nah, ini sebenarnya gimana sih untuk memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat terkait vaksinasi COVID-19? Silahkan Dokter Rizky. Ya, jadi pneumonia ya secara umum itu sebenarnya dapat dicegah betul tadi dengan protokol kesehatannya. Tujuannya apa sih protokol kesehatan itu? Kan tujuannya untuk memberikan batasan ya dari mereka yang berpotensi menularkan kepada orang yang berpotensi ditularkan ya. Nah, dari situ banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan, seperti penggunaan masker ya, cuci tangan. Tujuannya apa ya? Karena kalau tangan kita kotor, kita bersentuhan dengan orang lain, itu dapat meningkatkan resiko tidak langsung yang kemudian dapat menularkan penyakit infeksi. Dan itu tadi adalah salah satu beberapa yang dapat kita lakukan untuk pencegahan secara mekanis ya, atau secara kasat mata ya. Tetapi yang lainnya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan antibodi kita. Meningkatkan antibodi itu misalnya dengan makan makanan yang bergizi ya, kemudian tidur yang cukup supaya daya tahan tubuh kita tidak menjadi buruk. Dan yang terakhir adalah dengan meningkatkan antibodi yang spesifik, yaitu dengan pemberian vaksin ya. Vaksin ataupun vaksinnya bisa buatan maupun alami ya. Kalau alami ya berarti kena ya. Kalau kena sakit itu sebenarnya terbentuk juga antibodi yang alami. Nah, kalau nggak mau sakit ya maka kita sebaiknya menggunakan vaksin ini ya, menerima vaksin. Ya, vaksin kalau kita ngomong tentang pneumonia ya yang bukan COVID ya, itu sebenarnya ada sudah vaksinnya sebelumnya ya, walaupun tidak seluruh dari organisme penyebab pneumonia itu dapat tercakup ya. Misalnya vaksin pneumokokal, vaksin influenza, yang mana itu kedua hal itu dapat menyebabkan pneumonia. Tetapi yang pneumonia yang disebabkan oleh mikroorganisme yang selain itu ya itu tidak tercakup.
Tetapi paling tidak itu bisa mengurangi angka kejadian pneumonia ya. Nah, kalau kita bicara COVID ya kita tahu sendiri ya, saat ini kan banyak sekali vaksin yang beredar ya, mulai dari Sinovac ya, AstraZeneca ya, kemudian Pfizer, Moderna dan lain sebagainya. Mungkin nanti semakin lama juga akan semakin bertambah ya. Dan menyikapi tentang vaksin COVID ya, sebenarnya sampai saat ini itu kita masih belum berada di tahap kesimpulan akhir ya. Apa vaksin Moderna yang paling efektif, atau Pfizer yang paling efektif, atau Sinovac atau AstraZeneca, itu sampai sekarang kita belum secara global ya, kita masih belum mendapat kesimpulan yang benar ya. Begitu pula dengan boosternya ya. Jadi booster itu kan tujuannya adalah untuk membangkitkan kembali kadar antibodi di dalam tubuh ya. Jadi berbeda dengan yang dikatakan oleh yang nakes dapat dosis ketiga ya, itu bukan booster sebenarnya. Kalau kita ngomong booster berarti adalah vaksin yang sama ya. Nah, misalnya Sinovac 2 kali, ternyata dalam perkembangannya antibodinya menurun, dan kemudian dari beberapa penelitian dibutuhkan suntikan ketiga dari Sinovac. Nah, itulah yang dikatakan sebagai booster. Nah, sampai saat ini booster di seluruh dunia pun itu masih dalam tahap penelitian ya. Nah, apakah nantinya Sinovac ini akan diulang pada tahun keberapa misalnya, atau bulan keberapa, ataukah Moderna ini harus diulang berapa kali lagi ya, itu sampai sekarang kita masih belum tahu ya. Tentu tujuan booster tadi adalah seperti yang saya jelaskan, bahwa untuk meningkatkan kadar antibodi lagi, karena kita tahu bahwa baik itu antibodi yang dibentuk akibat infeksi alami maupun akibat dari vaksin, itu ternyata memang terjadi penurunan ya. Itulah kenapa tetap kita harus menerapkan protokol kesehatan dengan baik selama di masa pandemi ini, sampai betul-betul bahwa penyakit ini terkendali dengan baik ya. Karena kalau tidak ya akan muncul lagi penularan yang, karena antibodi itu kan menurun ya, jadi masih berpotensi menularkan. Apalagi kalau memang nanti ada varian-varian baru yang istilahnya kebal terhadap vaksin ya. Wah. Atau kebal terhadap antibodi. Oke. Ya, sehingga tetap ya harus protokol kesehatan. Baik, ya. Wah ini sekaligus kita memperingati pneumonia D, juga ada pesan bagi masyarakat untuk tetap waspada, karena bukan berarti ketika level PPKM sudah turun terus COVID sudah hilang, bukan seperti itu ya. Tetap vaksinasi terus digalakkan pemerintah, dan juga masyarakat harus aware terhadap adanya protokol kesehatan. Jadi kemanapun dan dimanapun juga ayo kita sama-sama menjaga. Siapa yang menjaga gitu ya kalau bukan diri kita sendiri. Baik, terima kasih banyak Dr. Rizky dan juga Dr. Maria sudah sharing hari ini. Semoga kita masih bisa jumpa lagi di lain kesempatan, belajar banyak hal terkait paru-paru dan juga pneumonia. Baik pemirsa, 30 menit sudah kita berbincang pada hari ini. Kita masih akan berbincang dengan tema-tema lainnya di episode berikutnya. Saya Herunisa, mewakili seluruh kru bertugas, mohon mundur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.